Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview tentang materi ruang topologi. Di sini yang akan saya review adalah hal penting yang perlu kalian ingat. Pertama yaitu tentang definisi dari ruang topologi. Yang perlu diingat di sini berdasarkan definisi, misalkan X itu adalah himpunan dan tidak kosong. Dan tau itu adalah suatu keluarga himpunan bagian dari X atau simbolnya tau. Ini himpunan bagian dari 2 pangkat X. Jadi 2 pangkat X di sini adalah keluarga dari himpunan. Jadi himpunan bagian dari X, semua himpunan bagian. Nah, di sini tau dan X disimbolkan dengan X, tau. Ini merupakan ruang topologi jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu X itu elemen dari tau dan himpunan kosong itu elemen dari tau. Ingat, tau di sini ini adalah keluarga dari himpunan. Yang nomor 2, setiap gabungan finite atau infinite, jadi intinya gabungan dari sejumlah tau itu elemen dari tau juga ya. Terus yang ketiga, irisan dari sejumlah anggota dari tau itu juga elemen dari tau ya. Sehingga ada 3 syarat ini. Ini dinamakan ruang topologi apabila terpenuhi semuanya. Nah, di sini apabila kita menemukan tau itu disebut dengan himpunan buka ya. Himpunan buka. Nah, di sini himpunan buka ini bisa kita cari, yang penting memenuhi ketiga syarat tersebut. Dan apabila kita menulis X, tau, X itu adalah himpunan yang besar dan tau itulah himpunan buka, maka ini disebut ruang topologi. Berikutnya, contoh, misalkan di sini yang saya sebutkan contoh yaitu untuk yang bukan ruang topologi ya. Jadi misalkan ada A. Misalkan di sini ada A, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 dan tau 2. Tau 2 ini ditentukan ya dari soal. Di sini apakah tau 2 ini topologi pada himpunan A? Nah, kalau misalkan yang ditanya seperti ini, kita tinggal mencari konjekturnya atau yang tidak bisa membuktikan dari 3 asumsi, 3 aksioma tadi. Yaitu apabila kita mencari di sini 157 ini anggota dari tau 2. 357 juga anggota dari tau 2. Setelah kita gabung, ternyata hasilnya adalah 1357. Dan kita tahu bahwa 1357 ini bukan elemen dari tau 2. Sehingga dari sini terbukti bahwa ada salah satu elemen anggota dari tau 2 yang gabungannya bukan elemen dari tau 2. Sehingga di sini ini bukan ruang topologi. Seperti itu. Berikutnya yang ingin saya jelaskan yang sering muncul di soal adalah topologi diskrit dan topologi indiskrit. Yang perlu kalian tahu untuk topologi diskrit, nah di sini ada topologi indiskrit. Kalau topologi indiskrit itu anggotanya hanya dirinya sendiri dan himpunan kosong. Tapi kalau topologi diskrit itu adalah semuanya. Jadi himpunan itu sendiri, himpunan kosong, seterusnya. Jadi semua di sini ini dinamakan topologi indiskrit. Nah, di sini ada istilah topologi kofinit. Nah, topologi kofinit ini mengacu pada mana? Yaitu mengacu pada ini komplement finitnya. Jadi apabila di sini nanti sudah ditemukan sebuah
tau himpunan buka dan dari himpunan buka tersebut nanti bisa kita cari komplemennya atau komplemen dari komplemen himpunan buka, dan ini anggota dari tau, sehingga ini disebut dengan topologi kofinit. Oke, berikutnya contoh misalkan tau di ini untuk yang definisi 2, tau topologi pada ini disebut himpunan tutup. Ya, di sini ada himpunan tutup atau closed set jika ada himpunan buka G, sehingga F ini merupakan komplemen dari G. Jadi intinya apabila ada soal misalkan X-nya ini, maka tau yang dapat kita cari di sini adalah tau atau topologi indiskritnya ya. Topologi indiskrit. Nah, di sini kita daftar. Kan ada X, ukuran 02 dan komplemen dari masing-masingnya ini nanti akan membentuk sebuah himpunan tutup ya, himpunan tutup. Jadi misalkan di sini merupakan himpunan berikut ini, manakah yang merupakan himpunan buka dan mana yang merupakan himpunan tutup. 2,4 ini bukan anggota tau, jadi C bukan buka, C bukan himpunan tutup karena C komplemen ini ya, sehingga di sini seperti ini. Oke, itu review ulang untuk